Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam bahagia. Salam jumpa kembali bersama saya Lisma Warni Rahman dalam dialog lintas Kutaraja untuk hari ini pendengar. Dan ini juga terkait dengan harapan wakil rakyat Aceh tentang sosok PJ Gubernur Aceh. Baik, saya akan perkenalkan narasumber yang sudah bersama kami pendengar melalui virtual Zoom untuk pagi ini dalam dialog lintas Kutaraja pagi. Yang pertama ada Bapak Azhar Abdurrahman selaku Ketua Banlek Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga ada Pak Haji Fakrul Raji MIP selaku Ketua Komite 1 DPD RI. Assalamualaikum Pak Fakrul Raji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, pemirsa RRI. Iya, baik. Di Ya, perjalanan Tengku ini, Azhar Abdurrahman. Selamat pagi. Assalamualaikum. dan kita juga masih menunggu ada Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Pak Irfan Nusir. Beliau belum bergabung bersama kita untuk pagi ini. Kita langsung saja, memang kita melihat di mana gubernur dan juga wali kota serta juga bupati ya, pada wakil kepala-kepala daerah ini akan berakhir insya Allah di bulan Juli ya, lebih kurang seperti itu. Dan tentu sebelum nanti kita melalui untuk dalam hal pilkada, dalam pemilihan kepala daerah sambil menunggu untuk 2024 mungkin seperti itu. Nah ini tentu tampuk kepemimpinan ini juga akan dipegang oleh seorang PJ. Baik itu gubernur, wali kota dan juga bupati seperti itu. Nah, tentu di sini bagaimana dengan ketika gubernur dan juga wali kota dan juga bupati ketika beralih dipegang kendali oleh PJ nantinya sambil menunggu pilkada. Nah, ini banyak harapan-harapan yang akan diinginkan oleh masyarakat khususnya untuk proses pembangunan Aceh ke depan lebih baik dan juga kesejahteraan masyarakat itu paling penting. Nah, hari ini kita berbicara harapan wakil rakyat Aceh tentang sosok PJ Gubernur Aceh. Nah, kembali lagi kita langsung saja ke Pak Haji Fakrul Raji MIP selaku Ketua Komite 1 DPD RI. Mungkin Pak Fakrul Raji bisa menjelaskan bagaimana harapan Bapak ya selaku dari yang Ketua Komite 1 DPD RI ya terkait sosok seorang PJ untuk Aceh. Ini bagaimana ini? Karena Ya, baik. kita mengetahui ada beberapa calon ya seperti itu ya. Siapa Ya, yang baik. terpilih kembali Ya. lagi ke nanti ke Kemendagri sendiri bagaimana pilihan dari Pak Jokowi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI. Artinya siapapun menjadi pejabat Gubernur Aceh ke depan ini merupakan domain dari Mendagri ya, yang merupakan anak buah dari Presiden. Nah, tentunya sangat jelas sekali kepentingan pusat di sini di dalam menentukan siapa PJ Gubernur hari ini, pejabat gubernur. Nah, tentunya yang dilihat adalah sejauh mana orang yang ditunjuk nanti itu adalah menjadi wakil pusat ya, dan menjadi kepentingan pusat yang ada di Aceh. Bukan hanya kepentingan dalam mengamankan persoalan anggaran ya, apalagi tahun 2023. Tahun depan itu anggaran OSUS dari 2% menjadi 1%. Nah, kemudian juga munculnya tuntutan dari publik, dari masyarakat Aceh terhadap adanya revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Nah, ini juga pusat punya kepentingan untuk meletakkan orang-orang yang ada di sana. Bukan hanya saya lihat di sini bukan hanya gubernur, tapi juga kepala daerah di kabupaten kota, bupati dan wali kota. Ini juga ditentukan walaupun dia orang Aceh tapi dia juga memiliki kepentingan interest yang sangat tinggi dan dianggap menjadi bagian dari pemerintah pusat. Intinya adalah orang Aceh gitu. Diutamakan adalah orang Aceh. Tapi kenyataannya ya kembali lagi gitu. Orang Aceh yang merupakan wakil pusat, bukan orang Aceh yang merupakan wakil Aceh. Jadi saya ingin mengatakan jangan kita masyarakat Aceh ini terlalu berharap besar dengan apa yang diberikan oleh pusat hari ini gitu. Kebijakan undang-undang saja yang sudah diberikan ya banyak yang nggak diimplementasikan gitu loh. Apalagi ini bicara SDM, bicara orang gitu. Kembali lagi mereka hanya melaksanakan sifat administrasi gitu. Tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis, tidak bisa membangun bargaining kepentingan rakyat Aceh di tingkat pusat. Yang ada hanyalah mereka hanya menjadi juru bicara pusat yang ada di pemerintah Aceh. Nah, ini akan menjadi sebuah pengalaman pahit kita ya yang sudah terjadi sebelumnya gitu. Dan kemudian ke depan ini lebih parah lagi. Kenapa?
dari Juli sampai 2024 ya, itu ada November dan Februari. Itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2 tahun 8 bulan akan dijabat gitu. Nah ini kan ya mohon maaf ya, ini kan 1 tahun anggaran Aceh itu kurang lebih 8 triliun dana otsus saja kemarin. Kemudian totalnya itu lebih dari, ya Tengku Azhar Abdul Rahman lebih tahu totalnya ya, sampai mencapai 17 triliun kalau ditambah dengan dana dekonsentrasi dan sebagainya. Nah kalau dikali 2 periode saja, 2 tahun saja, itu ada 2 anggaran tahun berjalan, APBA istilahnya. Nah kalau 2 tahun 8 bulan, ya itu sebenarnya sudah mencapai 1 periode. Biasanya kalau dalam aturan di pemerintahan itu kalau udah 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, itu sudah dianggap 1 periode. Jadi nikmat sekali nih yang jadi PJ gitu. Jadi semua partai punya kepentingan, dan pemerintah berkuasa di Jakarta juga punya kepentingan terhadap PJ Aceh. Apalagi Aceh pertama provinsi yang sangat seksi ya, dilirik karena sumber daya alam ya. Nah tentunya banyak sekali izin-izin maupun pembangunan yang mau dilaksanakan di Aceh di periode pemerintahan sekarang yang diusulkan oleh pemerintah Aceh itu banyak yang belum direalisasi. Nah semuanya akan menunggu siapa yang PJ akan datang. Nah dia tidak perlu harus meminta izin PJ untuk merekomendasikan tambang-tambang, ya, merekomendasikan sumber daya alam yang ingin dieksploitasi dan dieksplorasi, tapi cukup dengan membangun koalisi dengan pemerintah pusat ya, presiden atau menteri. Nah kemudian dia pasti akan diberikan izin-izin itu. Nah ini akan lebih bahaya sebenarnya. Jadi menurut saya jangan menganggap pejabat gubernur nantinya ya, termasuk kepala daerah juga, yang pasti juga kepala daerah yang ada di kabupaten kota juga ditentukan oleh siapa pejabat gubernur yang ditentukan oleh pusat gitu. Ini kan satu paket semua itu, dan itu sudah disiapkan, nama-namanya sudah disiapkan, 23 kabupaten kota namanya siapa dan siapa orangnya gitu. Nah dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya partai-partai nasional hari ini yang menjadi koalisi dengan pemerintah pusat ya, koalisi pemerintahan itu kan sudah melakukan lobby dari tahun lalu ya, dari tahun 2021 untuk menentukan untuk Aceh Utara siapa, Aceh Jaya siapa, Aceh Barat siapa, Banda Aceh siapa, itu sudah ada lobby-lobby di tingkat atas gitu. Saya tidak terlalu melihat kepentingan pusat hari ini adalah ingin mempersiapkan PJ pejabat gubernur itu dari non Aceh ya. Karena saya lihat kondisi Aceh dianggap sudah kondusif, beda waktu masanya Pak Sudarmo pada saat itu memang harus disiapkan militer di Aceh. Nah, kalau misalkan ya pejabat gubernur ini tidak mampu melaksanakan berbagai kepentingan nasional, ya percayalah tahun 2023 itu akan diganti lagi, karena ini kan fasenya cuma per tahun gitu. Dan tentunya dosis yang diberikan saat ini saya lihat masih arahnya kepada sipil ya, dari birokrasi lah, dari eselon 1 di kementerian. Tapi kalau situasi politik di Aceh semakin meningkat, bisa jadi ya pemerintah akan menaikkan dosis yang lebih tinggi ya, menggantikan dengan posisi militer atau dari dari kepolisian. Pak Irfan Nusir sudah bergabung ya. Kita ke Pak Ajar kembali. Pak Ajar, selaku Ketua Banlek DPRA, bagaimana mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Fakhraji berbagai poin-poin yang harus direvisi lagi kembali ya. Siapakah sosok PJ Gubernur Aceh ke depan, yang tentu memang putra daerah yang langsung dari Aceh, yang tahu bagaimana situasi dan kondisi Aceh dan juga paham dengan Aceh seperti itu. Nah mungkin komentar dari Pak Ajar Abdurrahman seperti apa nih sosok seorang PJ Gubernur untuk Aceh ke depan, seperti apa ini Pak? Baik, terima kasih. Nama-namanya sudah dapat bocoran ya, apakah memang nama-nama yang bocoran itu sesuai tidak keinginan dari para pemangku Dewan Perwakilan Rakyat ini? Silakan. Baik, terima kasih RI dan para penyiar seluruh Indonesia atau seluruh Aceh, dan juga terima kasih kepada Pak Fakhraji yang di DPD RI yang telah memberi komentar terhadap bagaimana sosok PJ Gubernur Aceh ke depan. Dan juga terima kasih juga telah hadir kawan saya Pak Irfan Nusir yang masih berada reses di Labuan Haji ya, juga menyambung dengan kesempatan Zoom RI pada pagi hari ini.
Saya Azhar Brahman sebagai Ketua Badan Legislasi DPR Aceh dan juga anggota Komisi 1 di DPR Aceh. Kesempatan pada pagi hari ini untuk terkait memberi komentar sosok PJ Gubernur Aceh. Tentunya Aceh pada saat ini telah mengalami satu hal fase yang mengalami dieliminirnya hak-hak daripada Aceh untuk penyelenggaraan pemilu kada yang berlangsung 5 tahun sekali. Sehingga mengakibatkan dianulirnya kesempatan 2022 untuk pemilu kada menjadi 2024 ini merupakan suatu kehilangan kesempatan bagi rakyat Aceh untuk melakukan demokrasi lebih cepat. Akibat daripada melakukan proses seragamnya, serentaknya proses pemilu kada ke 2024. Sehingga salah satu undang-undang yang dibuat pada saat itu, pada tahun 2016, ini merupakan proses penyelenggaraan pilkada pada tahun 2024 yang serentak seluruh Indonesia. Mengakibatkan Aceh kehilangan kesempatan untuk pilkada 2022 ini. Maka oleh karena itu, harapan kita, meskipun proses hak untuk berdemokrasi dicabut, digeser, sehingga ini merupakan suatu hal kehilangan kewibawaan bagi Aceh, satu hal proporsional. Kemudian juga dalam kesempatan ini, dalam proses penunjukan PJ Gubernur, tentu itulah hak kewenangan daripada Menteri Dalam Negeri dan juga Presiden Republik Indonesia. Tentunya dengan situasi untuk memulihkan kepercayaan rakyat Aceh terhadap pusat, ini saya kira ini perlu peran tokoh-tokoh Aceh yang sikapnya perlu satu suara dan juga kebersamaan untuk memberikan pertimbangan masukan-masukan baik Kementerian Dalam Negeri dan juga kepada Bapak Presiden. Meskipun itu intervensi Presiden dan Menteri Dalam Negeri dan para petingginya Republik ini, ada hak kepentingan juga untuk di Aceh untuk mengatur tentu selama dalam proses 2002 sampai 2024. Kita ketahui bahwa Aceh pada periode 2017 sampai 2002 ini adalah kegagalan dalam proses penunjukan gubernur, wakil gubernur, proses dari pilkada dulu. Sehingga akibatnya Gubernur Irwandi juga bermasalah secara hukum. Kemudian juga Bapak Nova Iransah juga gagal dalam membangun komunikasi politik, sehingga dia bermain sendiri juga gagal dalam meneruskan proses RPJM. Sehingga arah pembangunan Aceh Hasan ini yang gagal, ini perlu sosok yang bisa membangun kembali kesejahteraan, membangun kembali kepercayaan publik, dan membangun hubungan komunikasi yang baik antara Aceh dengan Jakarta. Sehingga jangan salah menempatkan para pejabat Aceh yang akan berhadap-hadapan dengan lembaga TPRA, dengan rakyat sipil Aceh, dan berbagai opini rakyat Aceh yang sehingga akan berbentur sehingga kehilangan kepercayaan. Kalau salah menempatkan pejabat Aceh, kita akan menguras lagi energi yang berhadap-hadapan untuk melakukan proses tantangan ke depan dalam membangun Aceh ini. Kalau komunikasi politik yang tidak bisa dibangun untuk kepentingan Aceh, saya kira ini akan menjadi suatu tantangan sehingga kita akan kuras lagi energi. Kita lihat sekarang ya, ada beberapa pejabat gubernur Aceh, calon pejabat gubernur Aceh yang saat ini sedang melakukan cipta kondisi. Beberapa cipta kondisi pressure kampanye kekerasan yang kita lakukan. Adanya insiden penembakan 2 petani di Indrapuri dan pelemparan bom molotov yang ada di Aceh Barat, itu bagian daripada kampanye kekerasan daripada membuat tidak kondusifnya Aceh yang kampanye disampaikan ke Jakarta. Sehingga akan menunjukkan sosok pejabat gubernur yang tepat untuk Aceh. Saya pribadi ini kritisi para penegak hukum yang belum dapat mengungkapkan persoalan beberapa kasus kekerasan yang ada di Aceh, sehingga rakyat menjadi objek untuk kepentingan kampanye politik. Saya kira ini satu kritikan kami dari DPR Aceh terhadap hal institusi lembaga yang tidak bisa mengamankan, tidak dapat membuktikan lebih dari 3 kali 24 jam siapa pelakunya. Ini merupakan kontra propaganda cipta kondisi yang ada di Aceh. Stop kekerasan, tapi lakukan proses yang
diplomasi, sehingga jangan nanti menghadirkan sosok PJ Gubernur adalah orang-orang yang bukan kepentingan rakyat Aceh, bukan menjembatani persoalan Aceh, tapi melakukan revitalisasi yang lebih keras ke depan. Maka oleh karena itu, tentunya kalau ini lakukan sosok PJ Gubernur ke depan yang berhadapan-hadapan dengan lembaga rakyat Aceh dan juga dengan situ masyarakat Aceh, kita akan problem kedua terus-menerus. Maka sosok ke depan kami menginginkan bagaimana bisa yang sinkron dengan situasi politik Aceh. Apalagi dengan dikatakan bahwa Aceh hadirnya pimpinan BPA yang baru, ini juga harus sinkron. Kalau tidak sinkron, ini merupakan anggota daripada masyarakat yang ultranasional Aceh saat ini akan hadir sebagai pemimpin DPRA. Maka oleh karena itu, tentunya PJ Gubernur harus bisa membangun kembali kepentingan masyarakat Aceh yang salah ini telah sakit berat akibat kegagalan dari pimpinan ini. Sehingga kalau misalnya dihadirkan pejabat gubernur yang sosok lebih keras untuk dapat berhadapan dengan Aceh, kita akan sayang Aceh tidak sempat membangun Aceh, tapi terus berhadapan. Karena berhadapan kepentingan nasional dan juga berhadapan persoalan kepentingan rakyat Aceh. Maka ini solusi ke depan perlu pejabat gubernur yang bisa menjembatani. Meskipun oleh karena itu perlunya peran tokoh-tokoh Aceh bersatu satu suara untuk menyampaikan ke Jakarta. Jangan menunggu daripada apa yang diberikan Jakarta, tapi harus berjuang. Maka saran saya, berbagai lembaga, mari kita duduk bersama, kita mengusulkan satu suara tak sepakat untuk PJ Gubernur depan. Jangan sampai jadi titipan yang akan berhadapan masalah persoalan Aceh ke depan. Sebelumnya saya akan ke Pak Irfan Nusir dulu ya. Pak Irfan Nusir, tadi sudah ada tanggapan dari Pak Fakhur-Razi seperti apa sosok seorang PJ Gubernur dan juga dari Pak Azhar dari DPRA sendiri. Nah, saya juga ingin dengar dari Pak Irfan Nusir. Bagaimana mungkin pandangan Bapak, harapannya? Tentu nama-nama sosok seorang PJ itu sudah ada begitu ya, walaupun mungkin belum dipublis siapakah sebenarnya, kan seperti itu. Nah, bagaimana mungkin tanggapan Pak Irfan Nusir sendiri? Apakah juga nanti PJ ini akan memperjuangkan Aceh atau bagaimana begitu? Sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Pak Masudi tadi begitu. Silakan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati host DPR RI tentunya, kemudian Bang Fakhur-Razi, Senator Kebanggaan Rakyat Aceh, mudah-mudahan akan terus bersuara vokal di Jakarta tentunya. Kemudian sohib saya nih, senior saya Bang Ajahar Abdurrahman, yang juga selalu tidak berhenti-berhenti melawan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai tentunya. Ini saya banyak belajar juga nih dari beliau ini. Memang kalau bicara masalah Aceh tentu terus-terusan menarik ya Ibu ya. Iya. Saya kira walaupun daerah kita ini kecil, tidak terlalu banyak penduduknya, tapi tentu secara nasional tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para petinggi-petinggi nasional yang ada di Jakarta. Dan sejarah telah mencatat bahwa banyak sekali putra-putra terbaik kita menjadi pimpinan nasional, bahkan juga sampai dengan saat ini. Kemudian tadi saya menyimak memang apa yang disampaikan oleh Bang Fakhur-Razi, ya tentu Bang Ajahar juga, ya saya memang 100% sependapat dengan apa yang beliau sampaikan. Cuma saja tentu saya beberapa hal yang akan menjadi tambahan saya pada pagi yang berbahagia ini. Yang pertama, PJ Gubernur ini tentu punya kaitan politik dengan partai-partai penguasa secara nasional. Saya kira kita sudah sangat paham tentang itu. Nah, ketika PJ ini sudah menjabat sebagai PJ Gubernur Aceh, harapan kita tentu sekat ini harus diminimalisir. Asumsi bahwa akan ada keberpihakan ini harus dihilangkan. Tentu ini sangat penting. Jadi jangan lagi nanti ada PJ Gubernur diklaim oleh partai-partai tertentu sebagai milik mereka. Jadi sehingga lebih
banyak dia berbicara pada kepentingan secara nasional dan juga lebih banyak berbicara pada porsi keberpihakan terhadap partai, malah yang lebih mirisnya juga akan memenangkan partai-partai tertentu secara nasional. Ini harus digarisbawahi. Makanya menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Bang Fakhur Raji, bahwa PJ ini tidak lebih hanya sekedar untuk mensukseskan pemilu, tapi jangan ada kepentingan politik secara nasional yang tulen yang ada di pada tugas-tugas PJ Gubernur itu. Kemudian yang kedua, Aceh ini tentu punya banyak kekhususan, berbeda dengan daerah-daerah lain. Salah satunya adalah bahwa Aceh punya dasar pijakan lain selain dari undang-undang, yaitu kita punya banyak kanun dan juga punya MOU Helsinki yang kita paham semua bahwa itu adalah kesepakatan damai antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Banyak sekali poin-poin dalam MOU Helsinki ini yang belum direalisasikan sampai dengan hari ini. Tentu punya PJ Gubernur punya tanggung jawab untuk merealisasikan poin-poin MOU Helsinki yang belum direalisasikan di sisa masa 2 tahun ini. Saya kira ini juga salah satu tanggung jawab PJ Gubernur yang tidak bisa dikesampingkan. Makanya sangat diperlukan PJ Gubernur ini adalah orang yang paham, yang harus betul-betul paham tentang kekhususan Aceh dan pijakan-pijakan undang-undang lain yang berlaku di Aceh. Jangan sampai nanti mereka kemari tapi buta sama sekali tentang Aceh, malah mengesampingkan porsi-porsi lokal yang berlaku di Aceh. Kemudian yang selanjutnya, ini faktor ASN ini juga tidak bisa diabaikan. ASN yang malas, tidak punya mental attitude, tidak punya visi dalam bekerja, disiplin kurang. Ini juga bagian dari kegagalan pemerintah. Coba bayangkan ada berapa puluh ribu PNS ini. Mereka bermalasan pergi kerja, tidak disiplin. Ini kan gubernur juga harus memperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Kita ke Pak Fakhur Raji kembali. Pak Fakhur Raji, tadi ada disampaikan oleh Pak Irfan Nusir dan juga Pak Azhar. Ini lumayan masukan-masukan yang luar biasa memang ya, bahwa seperti apakah sosok PJ Gubernur. Nah sejauh ini Pak, apakah memang penunjukan PJ Gubernur tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden sehingga tidak satupun pihak yang bisa mengintervensinya, atau bagaimana ini Pak? Ya baik, saya sudah katakan ini kan domain pemerintah pusat mengenai pejabat gubernur ini melalui Kemendagri. Ya, saya tahu betul lah, banyak sekali ada beberapa oknum-oknum ya, istilahnya di kementerian yang juga melakukan lobby-lobby politik juga baik itu langsung kepada RI1 maupun melalui orang-orang di sekitar RI1 agar meloloskan atau memilih ya calon yang diusul. Dan ini masuk bukan hanya melalui orang-orang sekitar Pak Jokowi, tapi juga ada melalui jalur partai politik ya, partai pendukung pemerintah hari ini, mengusulkan orang-orang yang dijagokan. Nah kemudian yang ketiga ada juga yang merupakan tim ses di tahun 2019 yang pernah bekerja untuk kemenangan Pak Jokowi juga masuk itu, diusulkan gitu. Jadi dan yang keempat saya melihat memang agak lemah ya dari pemerintah Aceh sendiri. Jadi konsolidasi antara eksekutif, legislatif dan tokoh-tokoh informal leader yang ada di Aceh untuk mengusulkan calon itu sebenarnya tidak muncul di detik-detik terakhir kemarin gitu. Jadi ya kembali lagi saya ingin menjelaskan dan memastikan bahwa pejabat gubernur Aceh ke depan adalah memang kepentingan pusat dan titipan pusat dan sudah disiapkan untuk melakukan hal-hal yang memang sudah dikondisikan seperti bagaimana saya sebutkan tadi, yaitu persiapan 2024 kemudian mengamankan kepentingan pusat yang ada di Aceh. Nah sekarang kepercayaan publik ya, kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat ini kan juga rendah. Nah tentunya yang harus dia lakukan yang pertama adalah dia mencoba mengembalikan bahwa pusat itu banyak melakukan hal di Aceh. Dia akan sibuk dengan menghabiskan anggaran APBN, APBA
di tahun 2000 di bulan Juli nanti, yaitu ya pertama membangun pencitraan pusat dulu, membangun pencitraan khususnya Presiden Jokowi dan struktur jajarannya. Ini yang akan dipergunakan. Jadi tidak terlalu berharap kita bahwa dia akan memperjuangkan kekhususan Aceh, ya. Kemudian dia akan melakukan upaya memperjuangkan Otsus Aceh yang akan berakhir di tahun 2027. Bisa jadi mengenai Otsus Aceh ya dia akan menyampaikan bahwa ya nanti kita tunggu saja setelah 2024. Ya artinya kita tetap menjalankan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 dari tahun 2023 tahun depan sampai dengan 27 tetap menggunakan 1%. Nah untuk menjadi 2% ini kan sebenarnya revisi terbatas UUPA. Nah ini berani nggak pejabat gubernur ke depan akan memperjuangkan revisi terbatas khusus pasal terkait dengan 1% kembali lagi menjadi 2%. Saya pikir lemah lagi gitu karena ya kembali lagi dia adalah titipan pusat yang ada di Aceh. Nah, yang tentunya yang akan dilakukan adalah memframing ya, exit strategi supaya kita tidak berharap pada Otsus, memframing bahwa pemerintah pusat sudah melakukan banyak hal. Jadi ya lihat saja nanti anggaran di tahun 2022 hari ini pasca bulan 7 itu akan terserap kepada hal-hal yang sifatnya keliling Aceh, mengunjungi 23 kabupaten kota, bertemu dengan tokoh-tokoh gitu kan. Nah, itu yang akan dilakukan. Nah, apalagi saya melihat betul pemerintah Aceh saat ini sangat luar biasa sekali gitu. Menjelang bulan Juli, daya serap anggarannya itu jor-joran. Ini kan hebat gitu. Kenapa nggak dilakukan dari 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi bulan Juli itu anggaran itu sudah cepat terserap. Tapi hebatnya pemerintah Aceh hari ini, menjelang bulan Juli itu anggaran tuh banyak sekali terserap gitu. Nah, ini ada apa? Apakah karena masa jabatannya akan habis di bulan 7 sehingga memang penyerapan anggarannya itu dipaksakan gitu. Itu. Kemudian juga yang terkait dengan birokrasi ya. Saya ini yang selalu saya kritik. Birokrasi di Aceh ini kan oknum-oknumnya masih sangat politis ya. Bahkan banyak temuan saya itu kepala dinas ya pada zamannya Dr. Zaini gitu kan. Nah, dipecat. Nah, dia santai-santai saja. Ngopi di kedai kopi, ada yang di Medan dia tinggal atau di apartemen di Jakarta. Dia menunggu pergantian rezim ketika dia pulang gitu. Ketika rezim berganti pada saat pemerintahan Pak Irwandi misalkan, nah dia jadi kepala dinas gitu. Nah, itu juga terjadi, bisa jadi nanti ada juga menunggu udah tapreh mentang itu ganti PJ wak tanyo kan gitu. Nanti mereka-mereka yang dikatakan oleh Pak Irfan Nusir tadi yang katanya malas dan sebagainya itu memang realita hari ini gitu. Saya ingin katakan oknum ya gitu. Jadi mereka hanya menunggu di persimpangan saja. Jadi tidak ada etos kerja profesionalisme yang harus ditunjukkan walaupun dia tidak dapat posisi sebagai kepala dinas atau di eselon yang ada di pemerintahan Aceh, tapi dia bekerja terbaik buat Aceh. Saya tidak menemukan itu. Kalau ada juga 1-2 orang gitu. Dan saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Tengku Azhar Abdurrahman tadi. Ada pengkondisian di luar dari ini semua gitu loh. Yaitu pengkondisian bahwa Aceh ini mencekam. Aceh ini mengalami kekerasan yang tinggi dan mengalami proses perdamaian yang belum selesai. Sehingga terjadi penembakan. Kasus yang disampaikan Tengku Azhar tadi kan 2. Sebenarnya ada 5 semuanya gitu loh. Nah ini ingin saya katakan bahwa ada apa yang mau dilakukan dengan persiapan 2024. Oh ternyata saya menduga ada benang merah ini dengan persiapan pejabat gubernur. Gitu. Jadi harus dikondisikan Aceh itu agak sedikit kekerasannya masih tinggi, ada terjadi senjata beredar lagi. Nah ini kan aneh ini. Selama 2 tahun belakangan ini kita nggak menemukan ada senjata beredar, tiba-tiba muncul lagi nih. Namun yang sangat penting adalah bagaimana kita mengawal ya. Maunya masyarakat Aceh yang terakomodir walaupun ya kepentingan pusat juga terrealisasi di Aceh. Jadi ada balance antara kepentingan pusat dan kepentingan Aceh. Tapi ya kembali lagi kepentingan Aceh hari ini adalah saya ingin katakan benar persoalan anak yatim yang tidak diperhatikan. Saya juga turun kemarin ke Dinas Kesehatan memantau dana Otsus yang dialokasikan melalui JKA dan juga beberapa rumah sakit. Itu kan sebenarnya nilai jual kita kepada pusat bahwa ini Otsus harus diperpanjang. Karena apa? Karena ada persoalan kesehatan yang selama ini kita berikan gratis, ada rumah sakit internasional yang harus dibangun dan
regional yang harus kita bangun dan sebagainya. Ini kan prestasi yang harus kita tunjukkan sehingga Otsus itu harus diperpanjang dan sebagainya. Nah, mampu nggak pejabat gubernur nantinya itu mampu mengkampanyekan itu gitu. Jadi dia membawa persoalan Aceh ke pusat, bukan membawa persoalan pusat ke Aceh. Ini yang terjadi selama ini, siapapun pejabat gubernur atau pejabat bupati, wali kota yang sudah diskenariokan, yang diciptakan untuk benar-benar dia menjadi representatif masyarakat Aceh. Kalau Pak Azhar, saya ya, kemudian Bang Irfan Nusir ini kan bertarung di lapangan secara demokrasi, dipilih oleh rakyat, termasuk juga gubernur ya dan bupati di Aceh ini kan bertarung untuk dipilih secara demokrasi oleh rakyat. Kalau PJ ini kan dia nggak perlu bertarung, nggak perlu mengeluarkan kos besar, tidak perlu dia melakukan kampanye, dia hanya cukup lobby di tingkat pusat, jadi ini barang sebagai pejabat gubernur. Nah ini gratis menurut saya, tidak ada pengorbanan politik. Jadi secara legitimasi lemah yang namanya pejabat gubernur gitu. Pejabat gubernur legitimasinya lemah. Secara demokrasi dia dipilih oleh bukan dipilih oleh rakyat tapi ditunjuk ya, dia bukan election tapi selection gitu. Nah, artinya harusnya pejabat gubernur yang akan dipilih di Aceh itu dia memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan teman-teman DPRA gitu. Tapi percayalah, pengalaman saya selama ini pejabat itu jauh lebih tinggi dari teman-teman yang dipilih oleh rakyat. Dia akan dominasi, dia akan lebih menguasai dan dia lebih menentukan. Kita lihat, kita akan evaluasi 2 tahun 8 bulan ini berapa izin tambang sumber daya alam, perizinan yang masuk di Aceh itu dan itu menjadi kepentingan pusat atau bukan non Aceh. Saya akan tunjukkan itu nanti di media di masa yang akan datang. Dan itu udah siapkan itu lembaran-lembaran yang mau ditandatangan. Ya kan? Izin-izin yang mau ditandatangan udah siap semua itu. Tinggal nunggu aja nih bulan Juli selesai gitu loh. Dan saya berharap ada Bang Azhar, ada Bang Irfan Nusir, yuk sama-sama gitu loh. Kita hadang gitu loh, jangan seenak-enaknya loh. Tugas Anda itu mengawal pemilu, tapi bukan menjual Aceh dengan cara yang lebih ini gitu loh. Kita lawannya oligarki di pusat gitu loh, bukan lagi ngelawan pemerintah pusat, melawan oligarki gitu loh. 9 naga yang kita lawan. Nah itu udah masuk ke Aceh gitu loh. Sekarang coba lihat, saya baru pulang saya dapat temuan nih Bang, Aceh Selatan, masalah tambang emas. Iya kan, ujung-ujungnya kan oligarki juga bermain di sana. Ya, gitu. Nah ini jangan dibiarkan gitu loh. Kita orang Aceh jadi penonton. Jadi demikian aja. Oke, tadi panjang lebar Pak Fakrul sudah menjelaskan ya. Kita ke Pak Azhar. Pak Azhar, halo. Iya, baik. Pak Azhar, mungkin dari beberapa sosok dan mungkin PJ Gubernur Aceh yang akan menjadi calon untuk memimpin Aceh selama PJ ini. Nah tentu apa yang disampaikan oleh Pak Fakrul tentu dengan hal-hal berbagai persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan dan sebagainya dan perlu dikawal. Nah mungkin seperti apa nih Pak dengan sosok yang sudah ada nama-namanya begitu. Kira-kira nih nama-namanya sudah ada, apakah ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat Aceh atau bagaimana nih Pak? Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, terkait beberapa hal yang serius yang barusan disampaikan oleh Saudara Pak Prazi sebagai senator kita di DPD yang telah melakukan eksplorasi terhadap beberapa hal terkait berjalannya pemerintahan Aceh dan juga terkait dengan polarisasi politik yang terjadi untuk penunjukan calon PJ Gubernur di pusat. Tentunya beberapa nama yang sudah dimunculkan di publik, baik kalangan sipil dan juga kalangan militer, ya, ini merupakan suatu hal yang telah dilakukan preso berbagai macam cara. Namun demikian, tentu ada beberapa hal keinginan rakyat Aceh kadang-kadang tidak tersahuti di pusat karena ada kepentingan pusat. Kepentingan pusat tentunya dari beberapa partai politik yang pengusung Bapak Jokowi, tentu ada potensi peluang untuk melakukan bargaining nilai tawar tersebut. Tentunya ini merupakan hal skenario politik. Ada tujuan tertentu, baik untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu pilpres yang akan berlangsung pada tahun 2024. Dan juga ada kepentingan partai politik atau institusi tertentu untuk menggolkan calon PJ Gubernur, tidak lain adalah untuk merampok harta rakyat. Ya, kita melihat pada saat PJ Gubernur yang lalu, ya, itu ada bargaining tertentu sehingga
munculnya izin PT EMM itu kan pada saatnya PJ Gubernur, ya. Bukan tidak hal terjadi juga pada saat ini, ya. Baik pada menjelang terakhirnya pejabat gubernur sekarang dan juga PJ Gubernur ke depan, yang waktu singkat itu tentu ini memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Yaitu tentunya ada upaya menggeser kepentingan tersebut, baik kepentingan oligarki yang akan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Maka oleh karena itu, kami dari DPR Aceh tentu peran sebagai mengawasi, mengontrol. Dari hal tersebut, ini perlu dengan sesegera mungkin. Ya, baik kami di Komisi 1 DPR Aceh, ini perlu mengundang baik dinas perizinan satu pintu terpadu untuk melihat izin apa yang diberikan pada akhir masa jabatannya Gubernur apa, dan juga di dinas-dinas lain, ya, baik dinas pertambangan dan juga dinas perkebunan, siapa sih yang dijualnya izin-izin tersebut kepada pengusaha-pengusaha baru, dan juga kepada gubernur baru, PJ Gubernur depan. Kita harus segera melihat per bulan harus kita lihat bahwa izin-izin kemana saja diberikan, kelompok oligarki mana dia jual. Ini potensi-potensi baru dilihat. Maka oleh karena itu dengan memonitor setiap saat kemana dijualnya aset potensi sumber daya alam oleh PJ Gubernur, itu akan menjadi peluang untuk mengawasi. Sehingga kalau ada indikasi tertentu, ini perlu kita bersuara bersama. Karena selain untuk mensukseskan pilkada, pemilu legislatif dan pilpres, tentu potensi untuk mengeruk potensi sumber daya alam oleh kepentingan oligarki yang ada di pusat. Maka kehati-hatian ini salah menunjukkan PJ Gubernur ada arah kemana akan digali dan dikorek semua harta rakyat Aceh. Maka oleh karena itu waspada kita, waspada arah kemana ditunjuk PJ Gubernur Aceh ke depan, apa yang akan dirampok harta rakyat Aceh. Ini akan kami lihat. Maka perlu kebersamaan semua kawan-kawan dari DPRA harus reaktif dan aktif melakukan monitor. Karena kalau lengah, maka kita akan susah, akan membutuhkan energi berat yang besar untuk melakukan komplain kembali. Seperti yang terjadi kasus PT EMM yang di Betung, itu merupakan kasus yang terjadi pada saat PJ Gubernur pada saat itu. Sehingga kita harus lelah, baik proses komplain hukum dan juga aksi-aksi masyarakat sipil, mahasiswa untuk menolak hal tersebut. Maka oleh karena itu, pembangunan terus berjalan, investasi kita dukung. Tetapi bukan hanya untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan oligarki tertentu, sehingga area Aceh juga menjadi persoalan yang tidak selesai, seperti masalah kemiskinan belum dapat diatasi, masalah pendidikan juga belum dapat diatasi, tapi meskipun uang banyak, tapi persoalan sosial masyarakat di Aceh belum bergerak. Maka oleh karena itu, ini perlu sinkronisasi ke depan untuk melakukan monitor, evaluasi, dan pengawasan peran DPR Aceh. Tentunya, ya, hal inilah yang perlu berbagai diskusi kita kembali, sehingga apa sih yang akan dirampok nanti oleh PJ Gubernur. Maka oleh karena itu, kita sangat pesimis dengan kehadiran PJ Gubernur untuk membawa kemaslahatan untuk membangun kesejahteraan. Tetapi ini kita yakinkan ini ada kepentingan politisasi tingkat tinggi dan kepentingan oligarki yang untuk menguasai potensi sumber daya alam yang ada di Aceh. Saya kira demikian sebagai kesempatan pada pagi berbahagia ini. Oke. Pak Fakroji ini ada ini ya, Pak Fakroji lagi nanti rapat ya Pak Fakroji ya. Ada kegiatan. Mungkin terakhir sekali Pak Fakroji seperti Ya, apa? nggak apa-apa, lanjut. Ya. Oke. Masih belum. Ada kesempatan ya. Oke, kita ke Pak Irfan Husin. Pak Irfan Husin ini seperti apa? Mungkin tanggapan Pak Irfan Husin dengan apa yang disampaikan bahwa perlu adanya juga pengawasan sehingga kita jangan sampai lalai dan juga lengah dan perlu waspada begitu. Bagaimana ini Pak Irfan Husin dan juga nanti harapannya untuk closing bagaimana? Oke, silakan. Closing perbicaraan kita. Ya, terima kasih. Kekhawatiran tadi itu sudah mulai nampak sebetulnya. Dalam beberapa hari belakangan, itu ada beberapa pulau di Aceh Singkil yang diklaim sebagai bagian dari Sumatera Utara. Nah, kemudian anehnya, 4 pulau itu juga ada nama pulau diklaim di Sumatera Utara. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Masa ada pulau yang
berdekatan, tetapi punya nama yang sama. Mhm. Nah, saya sudah berkunjung ke sana, bahwa memang di 4 pulau itu menunjukkan jelas itu batas-batas wilayah Aceh. Nah, ini saya sedang Teritorialnya masuk wilayah Aceh begitu ya? Untuk Iya, masuk wilayah Aceh, teritorialnya. Jadi ini saya mulai sudah ada penampakan ke arah sana. Jadi jangan sampai kepentingan yang tadi kita khawatirkan nanti akan dieksekusi di PJ Gubernur yang akan ditunjuk. Itu sudah mulai nampak. Belum lagi tadi ada skenario beberapa penembakan yang terjadi di beberapa daerah. Ini arahnya ke sana. Ini pengaburan. Jadi saya kira memang ini harus perlu kita waspadai. Kalau bicara masalah tambang, saya yakin sekarang hanya tinggal menunggu waktu PJ Gubernur. Ada beberapa yang sudah ada beberapa yang sudah mulai disiapkan gitu. Kenapa saya sampaikan? Indikasi ke arah sana ada. Bayangkan dalam beberapa bulan terakhir, itu hampir tidak ada kekhususan Aceh yang tidak diabaikan. Beberapa tambang dicabut seenaknya oleh kementerian kementerian, saya lupa itu kementeriannya di bidang apa, tapi tidak lagi berkoordinasi dengan Kementerian SDM. Jadi sudah lebih kepada kementerian yang mengeluarkan izin-izin tambang tersebut, mengkebiri kekhususan Aceh. Ini sudah mulai nampak. Saya kira betul sekali kekhawatiran bahwa PJ Gubernur nanti akan lebih kepada mengamankan kebijakan-kebijakan pusat itu sangat kental sudah mulai terasa. Nah, saya kira ini akan kita kawal bersama. Saya selaku Ketua Komisi 2 DPRA yang membawahi bidang tambang, yang membawahi bidang limbah lingkungan sebagainya begitu. Ini sudah mulai indikasi ke arah itu sudah mulai nampak. Jadi saya kira memang DPRA, kemudian juga DPRK, DPD dan DPR RI harus sama-sama mengawal siapa saja PJ yang akan ditunjuk oleh pemerintah pusat nantinya. Saya sepakat memang bahwa PJ ke depan itu sangat kental dengan kepentingan pusat nanti akan diberlakukan di Aceh. Tapi yang paling penting, PJ Gubernur siapapun nantinya ke depan itu harus betul-betul menjaga kebersamaan dengan semua stakeholder, terutama DPRA dan juga teman-teman yang ada di Jakarta. Kalau kebersamaan ini tidak dijaga, yakinlah saya kira kita akan melawan setiap kebijakan yang akan diterapkan di Aceh ini. Saya kira demikian. Saya kira itu juga bagian dari closing statement ya saya sampaikan. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Pak Fakhruladzi mungkin closing statement seperti apa untuk Aceh ke depannya? Baik, saya bagi 3 fase. Fase pertama adalah 6 bulan, fase kedua adalah setahun, fase kedua adalah 2 tahun. Jadi selama 6 bulan ini saya akan mengawasi apakah PJ pejabat gubernur yang akan dipilih nantinya dia akan membangun komunikasi yang baik dengan DPR atau tidak. Dalam 6 bulan ketika tidak membangun komunikasi yang baik, berarti jelas. Berarti pejabat gubernur itu tidak mampu mengakomodir dan membangun komunikasi dengan masyarakat Aceh karena DPRA ini adalah representatif dari rakyat Aceh. Yang kedua, dari tahun pertama kita lihat apakah anggaran yang dialokasikan itu benar-benar on the track dengan kebutuhan dan kepentingan Otsus dan undang-undang pemerintahan Aceh. Apabila ada alokasi anggaran yang dialokasikan di luar dari kepentingan rakyat Aceh sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintahan Aceh, berarti jelas bahwa ada indikasi anggaran dipergunakan untuk memobilisasi anggaran terhadap kepentingan partai politik atau kepentingan politik tertentu. Nah, di tahun kedua menuju tahun kedua kita akan evaluasi juga apakah pejabat gubernur ini akan melakukan upaya-upaya yang sifatnya itu mempengaruhi nasib Aceh di masa yang akan datang atau tidak. Pertama, revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yang mengakomodir MOU Helsinki dan anggaran 2% menjadi 2,5%, DPD hari ini memperjuangkan 2,5%. Ya. Kalau itu dilakukan berarti saya menganggap pejabat gubernur ini adalah mitra dengan kita. Kemudian yang kedua adalah ada nggak izin-izin pertambangan yang dikeluarkan itu di atas dari 5 tahun. Biasanya itu 25 tahun sampai 30 tahun. Ya. Nah ini yang akan kita awasi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dia mampu membangun kesejahteraan dalam konteks konsolidasi dan juga berkoordinasi dengan semua pihak yang ada di Aceh dalam rangka membangun Aceh sesuai dengan koridor Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MOU Helsinki. Kalau itu dilakukan berarti ya selamat datang tokoh masa depan Aceh yang mampu mengeluarkan Aceh dari persoalan kemiskinan dan persoalan
ketertinggalan saat ini. Tapi kalau itu sebaliknya dilakukan, ya berarti kembali lagi ya sama saja kita mengirim stok honronya baru ke Aceh gitu loh, untuk kembali menipu orang Aceh. Jadi ya kita tunggu saja di bulan Juli ini ya, siapa yang akan yang akan dikirim ke Aceh dan bagaimana dia bekerja, kita akan evaluasi. Dan yang pasti tentunya saya berharap sinergisitas antara DPD dan DPRA itu harus terus kita tingkatkan untuk mengawasi ini, karena masyarakat Aceh memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap DPRA, dan ini harus ditunjukkan bagaimana mengevaluasi dan mengawasi kinerja dari pejabat gubernur yang akan datang. Jadi demikian closing dari saya. Oke, baik. Pak Azhar, mungkin closing dari Pak Azhar seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih. Terkait dengan memasuki masa jabatan Pak Nova sebagai Gubernur Aceh saat ini, tentunya perlu upaya dari beberapa tokoh Aceh untuk mengakseskan ke pemerintah pusat, baik Kementerian Dalam Negeri dan juga kepada Presiden, membutuhkan kriteria dan calon PJ Gubernur yang dapat membawa rasa nyaman, kondusif bagi Aceh, sehingga bisa melakukan kembali menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh yang tertinggal, dan juga dapat menyelesaikan persoalan yang masalah kesejahteraan Aceh yang belum terselesai. Bukanlah nantinya sosok yang berlawanan kepentingan untuk rakyat Aceh. Kalau nantinya toh yang dikirim dari Jakarta berlawanan dengan keinginan rakyat Aceh, tentunya kami DPR Aceh akan terus mengawasi apa arah yang akan dibawa Aceh ke depan. Tentunya kalau terjadinya berhadap-hadapan selalu tidak harmonisnya hubungan eksekutif legislatif, pertanda bahwa putusan dari Jakarta itu gagal untuk membangun komunikasi politik yang baik di Aceh. Maka oleh karena itu perlu perbaikan tokoh yang hadir ke Aceh yang membawa rasa nyaman dan kesejukan, sehingga bukanlah yang akan menguras atau mengambil potensi sumber daya alam saja, ya, karena dikhawatirkan ini akan menjadi satu bumerang baru kalau terjadi titipan dari oligarki atau kepentingan partai politik nasional di Aceh. Harapan kami yang lebih netral sehingga membangun kepercayaan kembali rakyat Aceh, bisa membangun komunikasi politik sehingga kita juga aman di Aceh untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran kembali. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk narasumber kita, perbincangan kita dalam Harapan Wakil Rakyat Aceh tentang Aceh. Ada Pak Haji Fakrul Razi MIP selaku MIP ya, selaku Ketua Komite 1 DPD RI, dan juga ada Pak Irfan Nusir selaku Ketua Komisi 2 DPRA, dan juga ada Pak Azhar Abdurrahman Ketua Banlek DPRA sudah bersama RRI untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi harapan kita bersama untuk kemajuan Aceh dan juga dalam pengentasan kemiskinan. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.